Bab 971, kembali ke pavilion. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Suan Santian adalah tanah yang cukup subur. Di tanah ini, banyak sekte yang kuat telah terbentuk, dan sekte-sekte ini juga telah membudidayakan para pahlawan dari semua sisi dengan upaya dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, acara paling agung di seluruh 3 hari Suantian adalah kompetisi sekte. Kompetisi sekte, seperti namanya, adalah kemakmuran bersama dari semua kekuatan yang kuat di 3 hari Suantian. Para pemenang kompetisi sekte diberi hadiah yang sangat besar. Dikatakan bahwa setiap kali orang yang memenangkan kompetisi sekte adalah batu loncatan untuk menjadi dosian di masa depan, jadi ini telah menarik banyak pembangkit tenaga listrik Suantian. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Mengapa anak ini Xiaoyan tidak kembali? Suara kesal Fentian bergema di kediaman Fentian di pavilion Fenxiang. Dalam kompetisi sekte ini, saya khawatir bahwa variabel terbesar di seluruh pavilion Burning Incense mereka adalah Xiaoyan. Saya berkata orang tua Fentian, bagaimana dengan Anda? Anak itu tidak bersumpah bahwa dia akan memenangkan kejuaraan, dia pasti akan kembali. Tidak ada gunanya bagimu untuk terburu-buru sekarang. Yan Qi di samping tertawa. Dasar bajingan, tentu saja kau tidak mengerti menjadi penjaga toko yang tidak ikut campur. Aku memikirkan seluruh sekte. Xiaoyan adalah orang terkuat saat ini. Dengan dia di sekitar, aku bisa tenang dalam kompetisi sekte ini. Tanpa kepemimpinannya, aku khawatir kali ini murid-murid Fenxiangge kita akan menderita kerugian besar lagi. Kita tidak mampu lagi menanggung kerugian seperti itu. Jika dia tidak kembali besok, maka dalam kompetisi sekte ini, kita akan abstain dari pavilion Fenxiang. Kata Fentian, apa kau gila? Tempat di mana sekte berkompetisi memiliki peluang besar, biarkan sekte lain mendapatkannya. Kata Yan Qi tidak percaya. Selama kompetisi sekte, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan membunuh kita seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi jika kita tidak siap, aku pasti tidak akan membiarkan murid-murid kita mengambil risiko. Harganya terlalu tinggi. Fentian sepertinya mengingat beberapa kenangan buruk dan berkata, jangan khawatir, aku juga optimis dengan si kecil ini. Aku yakin dia akan kembali tepat waktu. Yan Qi tersenyum. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Ngomong-ngomong, bagaimana luka di tubuhmu? Fentian bertanya tanpa lupa. Sudah hampir sembuh, tidak ada masalah besar. Yan Qi tersenyum, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang menyadari noda darah samar di belakang Yan Qi. Itu bagus. Fentian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, apakah arai pembakaran surga masih di tanganmu? Yan Qi tiba-tiba bertanya setelah beberapa saat. Mengapa kamu menanyakan ini? Fentian ditanya oleh Yan Qi, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yan Qi. Formasi Fentian sebanding dengan formasi pembangkit tenaga listrik tingkat dosian, dan dapat dianggap sebagai harta karun di dasar kotak Fentian. Yan Qi belum pernah menanyakannya sebelumnya. Tidak apa-apa, tanyakan saja. Setelah Yan Qi selesai berbicara, keduanya juga menjadi tenang. Tempat lain, mengapa kakak belum kembali? Xiaoyi bertanya sedikit khawatir dalam hatinya. Seharusnya segera kembali, kan? Dan Mu Feng tidak dapat mengetahui mengapa Xiao Yan belum kembali. Dong, dong, dong. Pada saat ini, pintu Wu Zuju diketuk. Siapa itu? Xiaoyi bangkit dan bergegas membuka pintu. Mu Yingying. Xiaoyi membuka pintu, terkejut. Namun, mengandalkan kekuatan Xiaoyi, dia menemukan bahwa kekuatan Mu Yingying belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap awal 7 bintang Doudi. Meskipun Xiaoyi tahu bahwa Mu Yingying adalah api suci, kecepatannya naik level membuat lidahnya berkedut. Di mana Xiaoyan? Mu Yingying meliriknya dengan santai, dan dia bisa melihat bahwa kepribadiannya telah sedikit berubah sejak Yan Qi kembali. Kakak laki-laki pergi keluar untuk menjalankan tugas dan belum kembali. Xiaoyi berkata tanpa daya. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kalau begitu aku akan kembali besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar aneh. Xiaoyi berkata perlahan, dan kemudian berhenti berbicara. Bum bum bum. Dan di sini, Fentianyu di atas pavilion Fenxiang tiba-tiba menjadi gelisah.
Kemudian cahaya yang menyilaukan langsung menyala, dan 8 sosok muncul dalam sekejap. Aku kembali. Xiao Yan melihat ke tempat yang sudah dikenalnya ini dan langsung tertawa. Sedikit-sedikit, pada saat ini, napas 7 orang di Istana Surgawi tidak terlalu baik, jadi mereka terbatuk. Ayo pergi ke pavilion dulu. Setelah selesai berbicara, kakak senior terkemuka, Mu Tianyuan, membawa semua orang pergi. Apa, keluarga kerajaan Xuanling benar-benar mengirim orang untuk mengepung dan membunuhmu? Di kediaman Fentian, 7 orang di Istana Surgawi berbicara dengan jelas, sementara Yan Qi dan Xiao Yan duduk dengan tenang di samping mereka. Kepala pavilion, saya tidak tahu mengapa rumor itu bocor. Ketika kami menjaga pintu masuk ke dunia hantu, kami diselundupkan oleh Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dengan seorang pria kuat, dan kami dalam bahaya. Jika kakak muda Xiao Yan tidak muncul di akhir, saya khawatir kami, kata Mu Tianyuan. Apa yang terjadi pada anggota keluarga kerajaan Xuanling pada akhirnya? Setelah jeda sebentar, Fentian bertanya. 2 naga serigala berkepala serigala di tahap awal Dou di bintang 8, dan pangeran ketiga, Xuanmu, semuanya mati. Jenis yang berubah menjadi abu. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri dan berkata, apakah kamu sudah mati? Fentian tidak terlalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lagi pula, kedua kekuatan itu telah berselisih sejak lama. Anak baik, sungguh mengharukan. Orang itu Xuanmu memiliki pikiran yang cerdas. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik di pavilion Fancy yang kita jatuh di bawah konspirasi dan tipu dayanya. Sungguh mengharukan. Fentian tertawa. Bunuh pangeran terpenting Raja Xuanling, Qi Haoran juga jatuh ke tangan Xiao Yan sebelum menambahkan, aku khawatir Raja Xuanling tidak akan menyerah. Yan Qi berkata dengan sedikit khawatir. Turunlah dan beristirahatlah. Membaca. Aturan khusus kompetisi sekte akan dilaporkan besok. Fentian berkata sambil tersenyum. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, banyak orang kuat mengangguk, lalu turun untuk beristirahat. Pada saat ini, di keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, mata Raja Xuanling menyusut rapat, dan pikiran gila tiba-tiba muncul. Anak Xiao Yan, menipu orang terlalu berlebihan. Kali ini, kau akan mati. Raja Xuanling berkata dengan ekspresi muram, jelas melalui noda darah di tubuh Yan Qi, kau samar-samar mendengar percakapan mereka. Ayo, beritahu aku orang-orang yang bersaing di sekte. Xiao Yan ini, dengan mayatnya yang hancur berkeping-keping saat ini, hanya bisa meredakan kebencian di hatiku. Raja Xuanling meraung. Raja Xuanling, apakah kau gila? Pada saat ini, jejak aura iblis darah tiba-tiba muncul di tubuh Raja Xuanling dan berkata, aku tidak gila, putra dan murid buruh dan modal dibunuh oleh binatang sialan ini, dan aku harus membalas dendam ini. Raja Xuanling berkata dengan dingin. Kau, Gorevian ragu-ragu ketika Raja Xuanling berkata demikian. Kau juga harus mengirim pembangkit tenaga listrik Gorevian lainnya ke tempat sekte bersaing. Dunia hantu, sekte super, ras jahat asing. Kali ini kompetisi sekte akan sangat meriah, begitu banyak darah manusia seharusnya cukup untukmu. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertarung dalam kompetisi sekte. Setelah Gorevian selesai berbicara, dia juga tertawa jahat. Keesokan harinya, saat matahari bersinar di tanah Xuantianshan, akan ada sorak-sorai dan sorak-sorai di tanah. Karena hari ini adalah waktu dimulainya kompetisi sekte. Rumah dupa, pavilion dupa pembakaran hari ini sangat berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, pavilion dupa pembakaran relatif sepi hampir sepanjang waktu, karena sebelum kompetisi resmi sekte, banyak murid mengabdikan diri untuk berkultivasi, untuk membuat prestasi besar dalam kompetisi sekte, tetapi hari ini sangat ramai, tidak ada yang lain, karena hari ini adalah hari dimulainya kompetisi sekte. Apakah akhirnya saatnya untuk memulai? Wuzu tetap di dalam, Xiao Yan dan Yi Mufeng berdiri berdampingan, perlahan-lahan melihat sosok-sosok yang gelisah di pavilion, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Melihat pavilion dupa pembakaran yang begitu ramai, mereka bertiga juga penuh dengan biji-bijian. Seharusnya ada waktu sebelum dimulai, mari kita pergi ke aula utama untuk bertemu terlebih dahulu. Mu Feng memang pintar, dia telah menanyakan tentang hal-hal ini, dan kemudian berkata. Pertemuan, Xiao Yi bertanya-tanya, kompetisi sekte, ini bukan pertarungan tunggal. Lokasi kompetisi sekte sangat aneh, jadi kompetisi sekte ini adalah konfrontasi antara kekuatan baru di seluruh sekte.
Mo Feng menjelaskan. Begitulah, kata Xiao Yi. Ayo pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi saling memandang, lalu mengikuti. Huhuhu, saat ini, di bawah Burning Heaven Territory milik Burning Incense Pavilion, ribuan murid sudah menunggu dengan hikmat di sini. Di antara ribuan murid, hanya ada setengah peluang untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Hari ini adalah hari dimulainya kompetisi sekte. Setelah Master Pavilion mengumumkan peraturan, banyak dari mereka akan pergi ke tempat kompetisi sekte akan berlangsung. Haha, ini benar-benar ramai. Fen Tian dan Yan Qi perlahan-lahan menginjakkan kaki di Burning Heaven Territory, melihat para murid yang sangat banyak di aula utama di bawah Burning Heaven Territory, mereka tidak bisa menahan tawa. Sungguh barisan yang tirani, ini memang sekte super. Xiao Yan dan kelompoknya perlahan muncul, lalu menatap ribuan murid, dan tak dapat menahan rasa terkejut. Murid-murid ini tersusun rapi, dan aura pada masing-masing dari mereka sangat besar. Yang terlemah memiliki kekuatan Kaisar Dou Bintang 5, dan bahkan banyak murid telah mencapai kekuatan Kaisar Dou Bintang 6. Ini adalah tulang punggung sejati sebuah sekte. Xiao Yan mendongak dan menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Di antara mereka, penyihir kecil di aula bawah dan beberapa saudara senior di aula bawah juga berada di garis depan tim. Di sisi lain, Mu Yingying dan Qin Xin relatif mandiri. Masing-masing berdiri di satu sisi. Haha, anak-anak kecil, kali ini kompetisi sekte telah dimulai lagi. Fen Tian menatap para murid tirani di bawah langit dan berkata sambil tersenyum. Perkuat sekteku, perkuat sekteku, perkuat sekteku. Sebuah suara yang kuat terdengar dari para murid di aula utama. Master Pavilion, saya tidak tahu apa aturan kompetisi sekte ini. Setelah beberapa saat, sosok King Lao, wakil kepala kuil Tiandian, perlahan muncul, dan kemudian bertanya dengan hormat. Aturan kompetisi sekte cukup konservatif. Untuk mencegah kebocoran, lokasi dan aturan setiap sekte akan diubah, tetapi tidak akan terlalu besar. Tidak tahu, peraturan kompetisi sekte kali ini tampaknya ditentukan ulang oleh orang-orang Xuanmeng, yang berbeda dari yang sebelumnya. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Xuanmeng. Ketika Yan Qi mendengar kata-kata itu, dia juga menjadi berpikir. Yang disebut Xuanmeng ini secara alami adalah kekuatan yang disatukan oleh sekte-sekte Super Xuan Tiantian, dan secara khusus digunakan untuk merumuskan aturan dan mengawasi, tetapi Paviliun Dupa Pembakaran tidak terdaftar karena keluarga Medusa. Tepat ketika para eksekutif puncak Paviliun Fenxiang sedang berbicara di domain Fen Tian, seekor burung pipit emas terbang perlahan. Burung pipit emas itu diselimuti oleh cahaya keemasan, dan ada sekumpulan huruf di sudut mulutnya. Bukankah ini akan datang? Mu Suzi tertawa ketika dia melihat ini. Burung emas ini adalah teknik yang selalu digunakan Xuanmeng. Aneh, aturan kompetisi sekte kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Fen Tian perlahan-lahan mengeluarkan surat itu dari sudut mulut Jin Kue, perlahan-lahan menyebarkannya, dan membacanya dengan saksama. Kepala Paviliun, apa yang kau katakan? King Lao, Xiong Yuan, dan Mu Suzi tidak mengerti dan menjadi bingung. Lihat sendiri, setelah berbicara, Fen Tian melemparkan benda itu kepada mereka bertiga sendirian. Bajingan, ini pasti keluarga kerajaan Xuanling yang sengaja berkomplot melawan kita. Orang tua itu memarahi setelah membacanya. Di atas surat ini, jelas berarti mengubah aturan. Di masa lalu, aturan kompetisi sekte hanya untuk generasi baru yang kuat untuk bersaing, tetapi kali ini, bahkan yang kuat sebelumnya dapat bergabung. 7 orang di Istana Surgawi tidak diragukan lagi telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir, jadi menurut aturan sebelumnya, kali ini, secara alami tidak mungkin untuk berpartisipasi. Kalian harus tahu bahwa saat ini, yang terlemah dari 7 orang di Istana Surgawi telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, sedangkan di generasi baru Paviliun Fenxiang, orang-orang terkuat hanya mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Apakah kalian pernah berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Perbedaannya, menurut aturan, setiap murid kompetisi sekte hanya dapat berpartisipasi sekali dalam hidupnya, tetapi aturan saat ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam waktu terakhir juga dapat berpartisipasi. Ini membuat tua dan muda sangat marah. Kalian harus tahu bahwa luka pada 7 orang di Istana Surgawi saat ini belum sepenuhnya pulih. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte gelombang sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Ini,
Xiong Yuan dan Mu Suzi tidak mengerti mengapa King Lao begitu marah pada awalnya, tetapi setelah membaca surat itu, mereka merasa lega. Kali ini, ujian akan berlangsung di Sungai Darah. Fen Tian melirik kerumunan, dan kemudian suaranya yang nyaring perlahan berlalu. Sungai Darah. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak dapat memikirkan di mana kompetisi sekte akan diadakan kali ini. Di Sungai Darah, Xiao Yan tentu saja pernah mendengarnya di sini. Benua roh misterius di dunia manusia dan benua Sungai Darah di dunia hantu saling terkait satu sama lain, dan akumulasi keluhan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya secara alami telah menciptakan musuh bebuyutan Suan Tiantian dan benua Sungai Darah, dan Sungai Darah ini persis Suan Tiantian dan benua Sungai Darah. Benua Sungai Darah adalah area terkuat tempat hantu dan monster bertarung. Setelah bertahun-tahun bertarung, sudah ada bekas mayat di mana-mana, dan bahkan karena hantu, itu menjadi sangat kabur, tetapi ada banyak orang kuat yang telah jatuh ke dalamnya di Suan Santian. Jika Anda memasukinya, jika Anda beruntung, dapatkan warisan atau relik orang kuat, dan ubah menjadi seon sungguhan. Karena, Sungai Darah dekat dengan benua Sungai Darah dunia hantu, dan terkontaminasi oleh hantu, sekarang sangat mirip dengan dunia hantu, jadi semua orang berhati-hatilah. Dan, Sungai Darah sekarang terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama memiliki faktor risiko yang relatif rendah, tetapi lapisan kedua penuh dengan bahaya dan tidak dapat dimasuki tanpa kekuatan Kaisar Dou Bintang 7. Selain itu, para murid luar biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini. Kekuatan mereka, yang terlemah, lebih kuat darimu. Fen Tian berkata dengan penuh arti, dan suaranya penuh dengan kewaspadaan. Apa, mereka yang berpartisipasi terakhir kali juga akan berpartisipasi? Setelah Fen Tian selesai berbicara, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Kurung buka kurung tutup. Apakah orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali juga akan berpartisipasi? Ling Xuan dengan main-main membuka matanya yang besar dan berair dan berkata dengan tidak percaya. Sebagai putri dari Hall Master Earth Palace, Ling Xuan secara alami mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang biasa. Di antara para pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, 7 orang dari Heavenly Palace ada di antara mereka. Saat itu, Pavilion Fenxiang mengandalkan kepemimpinan senior Brother Yintong untuk melewati semua jalan, dan akhirnya mencapai final, tetapi dikalahkan di kaki keluarga kerajaan Xuanling, dan bahkan senior Brother Yintong sepenuhnya tetap berada di Sungai Darah. Adapun alasannya, sejauh ini tidak diketahui. Saat itu, Pavilion Fenxiang mengirim 400 murid. Di antara mereka, kekuatan senior Brother Yintong mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan di antara murid-murid Pavilion Fenxiang lainnya, bahkan Kaisar Dou Bintang 7 yang kuat beberapa, yang terlemah dari pembangkit tenaga listrik lainnya juga merupakan Dou di Bintang 6, bahkan dengan barisan yang begitu besar, hanya 7 orang yang kembali pada akhirnya, sedangkan untuk murid-murid lainnya, mereka semua tetap berada di Sungai Darah. Tidak diketahui rahasia apa yang ada di sana, tetapi Fen Tian mengetahuinya, yang semuanya jelas tidak dapat dipisahkan dari keluarga kerajaan Xuanling. Dan 7 orang yang kembali kali ini, karena mereka kembali dari kompetisi sekte, tampaknya mereka memiliki hutang di hati mereka. Bahkan jika mereka berlatih keras dan akhirnya bergabung dengan kuil surga, kekuatan mereka masih tidak dapat menembus Dou di Bintang 8. Dari 400 saudara dan saudari senior, hanya 7 yang masih hidup, dan pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya telah jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling. Harga yang begitu mahal tentu saja mengejutkan. Tuan, jika memang begitu, mari kita bertarung kali ini. Karena kita memiliki kesempatan ini, apa yang kita katakan adalah untuk membalaskan dendam kakak senior Yintong dan banyak kakak senior yang telah meninggal. Kalau tidak, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku akan hidup gelisah. Yu berkata perlahan saat ini. Meskipun luka-luka dari 7 orang di Istana Surgawi belum sembuh, mereka juga datang langsung ke aula utama. Bagaimanapun, kompetisi sekte selalu menjadi simpul di hati mereka. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh para Master Aula. Mu Tianyuan secara alami mengetahui pikiran saudara-saudaranya dan menghiburnya. Mengapa Mu Tianyuan tidak ingin pergi lagi dan membunuh iblis-iblis itu? Tetapi kekuatannya sendiri di tangan iblis-iblis itu seperti kekuatan untuk mengikat ayam, sangat tidak berarti. Master Pavilion, apa yang sedang kamu lakukan sekarang?
Kata King Lao, itu benar-benar tidak berhasil, kalau begitu mari kita abstain. Fen Tian melirik ketujuh orang Mu Tianyuan, dan menemukan bahwa luka-luka di tubuh ketujuh orang itu jelas tidak baik, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh beberapa orang. Aduh, ketika semua orang mendengar ini, mereka mendesah dalam hati. Jika ini adalah kontes antar generasi baru, mereka dapat mengandalkan Xiao Yan untuk memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mereka dapat yakin bahwa Xiao Yan akan membawa pavilion Fen Xiang ke sekte untuk ujian. Tetapi jika murid luar biasa sebelumnya juga berpartisipasi, maka saya khawatir itu akan merepotkan. Anda harus tahu bahwa murid teratas dari keluarga kerajaan Xuanling pada waktu itu telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7. Kaisar Dou Bintang, dan sekarang 7 orang di pavilion dupa pembakaran mereka terluka parah, dan saya khawatir mereka tidak akan dapat menghadapinya. Bahkan jika mereka tidak terluka, orang terkuat hanyalah Kaisar Dou Bintang 7 yang lengkap, dan masih ada jalan panjang sebelum Kaisar Dou Bintang 8. Setelah Fen Tian selesai menjelaskan peraturan, tiba-tiba terjadi keheningan di aula utama. Kepala pavilion, jangan lupakan aku. Pada saat ini, tawa yang meriah muncul langsung dari aula utama, lalu berjalan menuju Fen Tianyu. Dan aku, suara lain berkata, Mu Tianyuan, Xiao Yan, apa yang kau lakukan? Mu Suzi menatap keduanya dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kepala pavilion, ini sudah akhir dari masalah ini. Jadi mari kita bertarung sekali saja. Aku tidak tahu karena berbagai intuisi, tetapi aku selalu merasa bahwa adik junior ini dapat membawa kita menuju kemenangan di pavilion pembakaran dupa kali ini. Mu Tianyuan menatap Xiao Yan dan berkata, petik 2 petik 2. Mengikuti kata-kata Mu Tianyuan, Fen Tian dan Yan Qi, dua bos pavilion Fen Xiang, mengalihkan pandangan mereka sedikit, lalu berhenti berbicara. Kalau begitu biarkan mereka bertarung dengan baik. Sementara Fen Tian dan Yan Qi berpikir, Ling Mengsheng dan Zhu Jin perlahan muncul dan berkata, Kau yakin? Tanya Fen Tian. Jika ada 7 orang di Istana Surgawi, aku cukup yakin untuk membiarkan mereka pulih dalam waktu singkat. Bagaimanapun, aku seorang alkemis. Namun, aku masih membutuhkan beberapa informasi tentang murid terakhir yang luar biasa dari keluarga kerajaan Xuanling. Kata Xiao Yan, jika memang begitu, maka aku akan mempercayaimu sekali. Dasar bocah kecil yang menciptakan keajaiban. Kata Fen Tian sambil tersenyum. Terserah aku, dalam kompetisi sekte pavilion Fen Xiang kita, lawan terbesar adalah keluarga kerajaan Xuanling, karena kedua kekuatan telah berselisih sejak lama, ini merupakan langkah yang pasti untuk dimulai. Murid generasi baru keluarga kerajaan Xuanling kali ini, saudara kedua Qi Haoran dan Qi Haoxing, kamu membunuh salah satu dari mereka, dan yang lainnya tentu saja akan gagal. Namun, para murid dari keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya harus ekstra hati-hati. Mu Tianyuan berkata dengan waspada, aku tidak tahu ada berapa banyak. Xiao Yan bertanya, keluarga kerajaan Xuanling ada di 4 surga. Fen Tian berkata tiba-tiba, 4 surga. Xiao Yan berkata dengan bingung. Keempat orang ini mungkin adalah murid paling menonjol dari keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang, ada 4 dari mereka. 2 dari mereka berada di level Kaisar Dou Bintang 7, dan 1 dari mereka telah melangkah ke level Kaisar Dou Bintang 8. Mu Tianyuan berkata dengan ketakutan, jelas orang-orang ini meninggalkannya dengan kenangan yang sangat tak terlupakan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Mana 1 orang lagi? Xiao Yan dapat melihat bahwa gelombang kekuatan keempat orang ini benar-benar luar biasa, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ada orang lain, bos dari 4 surga. Dou di bintang 8 yang sebenarnya di masa-masa awal, dikabarkan bahwa dia pernah membunuh Kaisar Dou bintang 8 tahap menengah yang sebenarnya, dan bahkan bertarung melawan sesepuh Kaisar Dou bintang 8 tahap akhir dari keluarga kerajaan mereka. Dan dalam kompetisi sekte terakhir, aku hanya menerima pukulan darinya. Terluka parah, Mu Tianyuan mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata tanpa daya di matanya. 4 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku mengerti. Kali ini, mari kita hitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, dan suaranya penuh percaya diri. Baiklah, berambisilah. Jika demikian halnya, maka aku umumkan bahwa kompetisi sekte ini akan dipimpin oleh 7 orang dari Istana Surgawi,
dengan Xiao Yan sebagai pemain utama. Apakah kamu keberatan? Suara Agung Fentian bergema perlahan. Tidak, semuanya sesuai dengan pengaturan Master Pavilion. Pada saat ini, para murid Pavilion Fenxiang menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dan berkata serempak. Dan Fentian menatap para murid di aula utama, dan segera merasakan butiran-butiran dan butiran-butiran lain di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki jejak kenangan yang tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Xiao Yan juga dengan gugup bertukar informasi dengan kakak laki-lakinya Mu Tianyuan, dan semuanya begitu teratur. Apakah mereka sudah diserahkan? Setelah beberapa saat, Fentian bertanya kepada Mu Tianyuan dan Xiao Yan. Hampir sampai, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan juga setuju dengan Fentian yang menyerahkan komando tim kepada Mu Tianyuan. Bagaimanapun, Xiao Yan suka bertarung sendirian, jadi jika dia memimpin begitu banyak orang, dia pasti akan sedikit menari. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dalam pertukaran tadi, Xiao Yan juga memahami beberapa informasi tentang 4 kongregasi surgawi keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu, ayo turun. Kalian juga harus pergi, kata Fentian. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung pergi ke aula utama dan melihat ke arah Fentian. Kali ini dalam kompetisi sekte, aku tidak ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Aku hanya berharap sebanyak kalian pergi hari ini, sebanyak mungkin orang akan kembali. Apakah kalian mengerti? Fentian mengubah napasnya sekarang dan berkata dengan kaget. Mengerti. Para murid di aula utama semua bersiul perlahan. Di luar pavilion dupa terbakar, dunia luar sangat kacau, tetapi jangan lupakan satu hal, yang dapat kalian andalkan dan percayai adalah saudara-saudara senior di sisi kalian. Kali ini, akan dipimpin oleh Yan Qi, Zhu Jin, Xiong Yuan, dan Mu Susi. Saya harap kalian semua berlayar dengan lancar. Saya di pavilion, menunggu kembalinya para pangeran dengan kemenangan. Suara Fentian yang bersemangat terdengar perlahan. Terima kasih, Master Pavilion. Sebuah suara yang kuat bergema. Ayo pergi, Fentian berkata, dan dengan lambaian tangannya, sebuah lorong ruang angkasa muncul di depan para murid. Master Pavilion, kali ini kita pasti akan bersenang-senang. Zhu Jin dan Yan Qi saling memandang dan melangkah langsung ke lorong ruang angkasa. Dan 400 murid lainnya, seperti aliran air, memasuki saluran ruang angkasa dengan tertib. Di antara mereka, ada 7 orang dari Istana Langit, 4 orang dari Istana Bumi, dan Xiao Yan dan yang lainnya. Kali ini, entah berhasil atau gagal, inilah saatnya untuk perjuangan hidup dan mati dengan keluarga kerajaan Xuanling. Sampaikan perintahku. Seluruh pavilion berada di bawah darurat militer. Fentian berkata kepada para murid yang tidak dipilih. Begitu dia selesai berbicara, pavilion Fenxiang menjadi dijaga ketat. Keluarga kerajaan Xuanling. Rajaku, tampaknya ada beberapa aturan untuk kompetisi sekte kali ini. Di istana, Wen Zi cukup bingung, dan segera berkata, ini harus mendapat manfaat dari Xuanmeng. Lagi pula, orang-orang kita tidak sia-sia. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. 4 surga. Raja Xuanling melirik ke 4 pria lain yang berada di istana dengan aura yang menakutkan, dan berbicara perlahan. Rajaku, aura keempat pria itu sangat tajam, tetapi mereka dengan hormat berkata kepada Raja Xuanling. Kali ini dalam kompetisi sekte, orang-orang di pavilion dupa pembakaran akan ditembak mati. Ingat, Xiao Yan dari istana manusia membunuh keluarga kerajaan Xuanmu, dan bahkan membunuh Qi Haoran. Kali ini, terlepas dari hidup atau mati, dia harus dieksekusi. Dengan segala cara, Raja Xuanling berkata dengan kesal. Sesuai perintah. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan 4 hari itu secara alami mengangguk diam-diam. Selain itu, tentang masalah Yintong, pergilah kali ini dan urus pemakamannya. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang di pavilion dupa pembakaran. Dan 7 orang dari istana surgawi yang cukup beruntung untuk tidak mati terakhir kali, mereka juga terbunuh kali ini. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. Tetapi rajaku, apakah ini akan membuat pavilion Fenxiang marah, jika Fentian ada di sini sekali, kata Wen Zi. Jangan khawatir, selama dia berani datang, ini adalah kuburan mereka. Raja Xuanling mengatakan sesuatu yang aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung berhenti bicara. Pertemuan 4 hari,
dengan 500 murid, ayo pergi. Raja Xuanling berkata, dan kemudian keempat orang kuat itu langsung berdiri dan berjalan keluar menuju istana. Di luar istana, di tempat latihan yang sangat besar, sebanyak 500 orang kuat berdiri perlahan, dan ekspresi mereka yang serius menunjukkan keyakinan mereka untuk menang. Kali ini, Qin Tian dan Ye Mo akan memimpin tim. Aku harap kalian akan menang. Suara agung Raja Xuanling terdengar. Kita harus menang, kita harus menang. Para murid berkata perlahan, suara mereka penuh dengan kegilaan, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa mereka semua selalu penuh dengan darah merah, dan darah merah itu seperti iblis. Pergi. Pada saat ini, Qin Tian berdiri di udara dan melambaikan tangan perlahan ke arah kehampaan di depannya. Tiba-tiba, saluran ruang angkasa yang besar muncul, dan kemudian banyak orang kuat melangkah langsung ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, Qin Tian dan Ye Mo juga penuh dengan darah merah jahat, dan yang lebih aneh lagi adalah kekuatan keduanya. Qin Tian awalnya adalah puncak Dodi, tetapi sekarang setelah dia memiliki darah merah, kekuatannya telah mencapai tahap awal Do Immortal One Star. Dan kekuatan Ye Mo juga telah mencapai level setengah abadi. Seorang petarung abadi bintang 1 dan setengah abadi memimpin tim, sungguh pertempuran yang hebat. Ayo pergi. Paviliun Fenxiang, kali ini, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Keempat orang itu melirik ke arah Paviliun Fenxiang, dan sudut mulut mereka sedikit bergerak, jelas memikirkan beberapa makanan lezat. Dan sekte-sekte super lainnya juga tengah berkembang pesat, dan mereka semua mengirimkan murid-murid unggul di sektenya ke tempat sekte tersebut berkompetisi. Yang mulia, mereka sudah pergi. Ucap Wenzi setelah melihat keempat orang itu pergi. Bersiaplah, aku sudah memberi mereka informasi tentang api suci di Sungai Darah, dan dengan benda itu di dalam tubuh, api suci pasti akan berada di dalam tas. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memburu Ratu Medusa. Hanya kekuatan darahnya yang dapat menekan api suci dan membiarkanku menelannya. Perintah itu berlanjut untuk menyerang keluarga Medusa secara diam-diam untuk memburu dan membunuh Ratu Medusa. Kali ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, dan aku tidak percaya aku tidak bisa mempertahankannya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, leluhur keluarga kerajaan Xuanling tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tahu keseriusan masalah itu, dan segera turun untuk bersiap. Kali ini, jika aku menang, aku akan mengeluarkan semua kekuatan Gorevian. Jika aku gagal, itu hanya akan menjadi titik penebusan. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia memejamkan mata dan merenung gelombang di pegunungan Yinsan yang terpencil, tempat Solomon berada. Dua tamu tak diundang perlahan muncul di sini. Keluarga kerajaan Xuanling seharusnya penuh dengan rahasia. Sang patriark mengirimku ke sini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Di sebuah kuil yang sangat sederhana dan hancur, kedua sosok itu perlahan mulai berbicara. Aku punya firasat bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan melakukan pergerakan besar baru-baru ini. Kita harus mengawasi mereka. Ketika kita mengumpulkan cukup kekuatan jiwa, kita dapat kembali ke klan. Orang yang berbicara adalah sosok dengan sosok yang hampa. Sosok ini secara mengesankan, saat ini dia adalah orang umum yang bertanggung jawab atas klan jiwa di Xuantian Santian. Kamu dan aku sama-sama adalah petarung abadi bintang 1. Bahkan jika ada pergerakan di keluarga kerajaan Xuanling, aku khawatir kamu dan aku tidak akan dapat melarikan diri. Sosok lain berkata, "Hei, iblis jiwa, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku selalu merasa bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak sama dengan dunia hantu, jadi aku mengundangmu untuk duduk di sini. Kita kembali ke base camp dulu." Setelah selesai berbicara, kepala klan jiwa menghilang ke Yinsan bersama iblis jiwa. Dua petarung abadi bintang 1 di klan jiwa ini tidak akan tahu bahwa mereka akan membawa bahaya langsung ke Xuan Santian. Melawan Dewa Surga, pedang Suehe terletak di area inti benua Sungai Darah Dunia Hantu dan benua Xuanling benua Do di Sifang. Tempat ini dulunya adalah tempat pertempuran antara dunia hantu dan dunia manusia. Karena pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun antara para pembangkit tenaga listrik, ruang ini dipenuhi dengan harta karun yang sangat menarik. Oleh karena itu, setiap kompetisi sekte tidak hanya melibatkan negara adik kuasa di 3 hari Xuantian. Sekte dan beberapa sekte yang lemah akan berpartisipasi, dan bahkan beberapa orang yang tidak dikenal akan berpartisipasi. Lagi pula, jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan relik seorang senior,
maka dapat dikatakan bahwa Anda akan menjadi naga dan melompat ke atas. Jadi tidak peduli seberapa berbahayanya sungai darah, itu tetap tidak dapat menghentikan beberapa orang yang mencoba untuk mencoba peruntungan mereka. Tidak jauh dari pintu masuk pedang Suehe, ini adalah kota kecil bernama Kota Suehe. Ada berbagai macam barang di sini. Tentu saja, barang-barang ini secara alami diintai dari pedang Suehe tanpa mengetahui efek spesifiknya, itu dilelang. Ini adalah kaki depan Suehejian, Kota Suehe. Xiaoyan dan kelompoknya sangat besar, dan mereka datang ke sini tidak lama setelah memasuki lorong angkasa. Hei, ada banyak harta karun di kota Blood River. Setelah kalian menetap, kalian bisa pergi dan melihat-lihat. Kalian tidak akan cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta karun. Zhu Jin berdiri di tempat pertama, memperhatikan orang-orang perkasa di belakangnya. Seorang pria kuat berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Penatuasu, kapan kompetisi sekte ini akan dibuka? Qin Xin, yang berada di sampingnya, berkata dengan cemas. Kompetisi sekte telah dimulai, tetapi diperkirakan pintu masuk akan dibuka sepenuhnya besok. Bagaimanapun, pintu masuk ini telah disiapkan dengan segel yang sangat kuat, dan tidak dapat dibuka. Dengan kekuatan sekte yang kuat, menunggu kedatangan sekte kuat lainnya, akan dibuka sepenuhnya besok. Zhu Jin berkata perlahan, ayo, masuk ke kota dulu, ada satu markas kita di dalam. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia memimpin sekelompok murid menuju kota Suehe. Meskipun kota Suehe adalah kota kecil di atasnya, wilayahnya sangat luas, saya khawatir mencakup hampir 1000 mil, dan Zhu Jin baru saja mendarat dan memimpin sekelompok murid menuju habitatnya. Tidak lama kemudian, Zhu Jin membawa tim besar ke sebuah rumah besar yang tenang, dan kemudian sebuah cahaya menyala di dalam. Murid Yuan Yang, saya telah melihat Penatuasu. Dan tepat ketika cahaya itu baru saja menyala, seorang pria yang cerdik membuka gerbang rumah besar dan menyapa semua orang dengan senyuman. Sangat kuat. Kekuatan orang ini, saya khawatir dia telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Xiaoyan menatap pria yang tersenyum di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan dingin. Ayo, mengatur agar para pengikutnya turun untuk beristirahat. Zhu Tua dan beberapa teman, silakan datang ke sini. Setelah Yuan yang selesai berbicara, dia berkata kepada 4 tetua yang dipimpin oleh tetua Zhu dan murid-murid elit Xiaoyan. Ayo pergi. Zhu Jin memimpin jalan. Zhu Tua, aku khawatir ada yang aneh dengan kompetisi sekte ini. Xuan yang segera membuka mulutnya saat dia bergegas masuk ke aula. Karena saat ini, hanya Zhu Jin, Yan Qi, Xiong Yuan dan Mu Suzi yang berdiri di sini. Selain 7 orang di Istana Surgawi, Xiaoyan, Mu Feng, Yi Muying, Qin Xin, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di Istana Bumi, mereka tidak dapat membuat perbedaan. Terus terang, apa yang ada di sini adalah tulang punggung pavilion Fenxiang saat ini. Orang-orang di sini semuanya adalah murid-murid luar biasa dari kompetisi sekte ini, tetapi itu tidak masalah. Zhu Jin melirik Yuan Yang, melihatnya hampir berbicara, dan segera berkata, sungai darah telah berubah selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, menurut seseorang yang baru saja kembali. Sungai darah saat ini telah menjadi 2 bagian. Yuan yang berkata dengan serius. 2 bagian. Ketika Yan Qi mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi terkejut. Yan Qi sangat jelas tentang Suehejian. Sungai berdarah ini adalah pertempuran antara dunia hantu dan pusat kekuatan dunia manusia. Dulu ada banyak pusat kekuatan dunia hantu yang berdosa dan pusat kekuatan manusia. Ada banyak harta dan warisan, tetapi energi hantu juga sangat tinggi. Tebal, sungai darah terlalu dekat dengan benua sungai darah. Menurut dugaanku, ini mungkin terkait dengan dunia hantu. Kali ini dalam kompetisi sekte, sangat mungkin bahwa pusat kekuatan benua sungai darah di dunia hantu memiliki beberapa konspirasi. Yuan yang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan Ki Hantu. Zhu Jin juga mengangguk. Dan kompetisi sekte ini, kali ini aturannya sangat aneh. Menurut orang-orang Xuanmeng, lantai 2 sungai darah dibagi menurut kekuatan. Kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 hanya dapat memasuki lantai 2, dan murid-murid yang tidak sekuat Kaisar Dou Bintang 7 tidak dapat memasuki lantai 2. Dan lantai 2 adalah tempat di mana kakak senior Yintong jatuh. Kata Yuan Yang, apa, ini pasti konspirasi.
Ketika Yanqi mendengar kata-kata itu, Wei Wei tahu mengapa orang-orang Xuanmeng memutuskan bahwa para murid yang telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte sebelumnya juga dapat berpartisipasi. Xuanmeng sekarang hampir ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi keputusan ini secara alami ditujukan kepada kita. Zhu Jin tampaknya sudah mengetahuinya sejak lama, dan tidak terkejut sama sekali. Kalau begitu, kita yang berada di atas Kaisar. Dou Bintang 7 adalah Xiao Yan dan Mu Yingying dari Aula Surgawi 7 dan Aula Manusia, totalnya 9 orang. Dan keluarga kerajaan Xuanling telah mencapai level Kaisar Dou Bintang 7 atau lebih, mungkin ada sebanyak 10 orang, belum lagi masih ada orang yang telah melangkah ke Kaisar Dou Bintang 8. Zhu Jin berkata sedikit, "Zhu tua, jangan khawatir, kali ini, kita pasti akan berhasil. Apa yang hilang di masa lalu akan diambil kembali kali ini." Kakak senior Mu Tianyuan dari Tiandian berkata perlahan, suaranya penuh dengan hawa dingin, tampaknya menyadari keterkejutan ketiga putra kakak senior Yintong terhadap Zulao. "Ya, aku percaya padamu. Murid-muridku dari Paviliun Dupa Terbakar Gelombang jelas tidak berharga. Selain itu, ada tekanan pada kekuatan Dou di bintang 8 di lantai 2, jadi jika kamu bertemu dengan kakak Yintong, bahkan jika itu adalah kerangka, kamu harus membawanya kembali kepadaku. Apakah kamu mengerti?" Kata Zhu Jin. "Ya." Banyak murid secara alami tahu apa yang dimaksud ketiga putra Yintong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dalam kompetisi sekte, personel lantai 2, 7 orang dari Istana Surgawi, Xiao Yan, dan 9 orang dari Mu Yingying, sebagian besar adalah kakak laki-laki Mu Tianyuan dari Istana Surgawi, dan Xiao Yan adalah pelengkap. Sedangkan untuk lantai pertama Sungai Darah, Qin Xin adalah yang utama, dan murid-murid Istana Bumi adalah pelengkap. Mereka memimpin murid-murid lain di sekte untuk pergi ke pengadilan. Zhu Jin mengatur, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Zulao. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak murid berbicara perlahan. "Baiklah, ayo turun dan beristirahat. Selain itu, ada ikan di dalam darah, jadi jika kamu pergi ke daerah Taobao untuk berburu harta karun, kamu harus berhati-hati." Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia langsung beristirahat bersama Yanqi. "Ayo pergi juga, kompetisi sekte seharusnya dibuka sepenuhnya besok," kata Xiao Wei. "Mengapa kamu tidak pergi ke daerah Taobao?" Xiao Yi tampaknya tahu apa yang dipikirkan oleh kakak tertuanya, Xiao Yan, dan segera membuka mulutnya, suaranya penuh kegembiraan. "Aku tidak bisa memintanya." Setelah berbicara, dia membawa Mu Feng, Xiao Yi, dan Mu Yingying menuju area Taobao di kota Suehe. Pada saat yang sama, di kota Sungai Darah ini, banyak murid dari Sekte Super juga perlahan-lahan berdatangan, mereka seperti elang, menunggu badai datang.